Nah, teman-teman, untuk apa namanya untuk webnya itu kita sudah ada dua, teman-teman. Yang pertama, website utama. Website utama ini berisikan informasi terkait apa saja yang teman-teman perlukan, mulai dari kontak yang bisa teman-teman hubungi, kemudian berita-beritanya, kemudian teman-teman ingin tahu apa itu SSL, kemudian kemarin juga mungkin ketika Bapak Ibu dosennya menjelaskan begitu ya, saya belum paham nih apa yang dimaksud dengan analisis, saya belum paham dengan apa yang dimasukkan dengan plan, kan begitu ya. Nah, ini juga sudah kami sediakan di sini. Nanti teman-teman bisa kunjungi langsung di websitenya, sehingga nanti teman-teman kalau saya lupa nih, saya agak kurang paham dengan plan kemarin, teman-teman bisa baca lagi ya. Kemudian juga masuk dengan tahap implementation, comprehend, problem solving, evaluate, modify ya. Ini ada beberapa tahapan yang harus teman-teman isikan ketika teman-teman menulis jurnal terkait SRSL ya. Oke. Kemudian selain itu di sini kami juga menyajikan teman-teman 5 learning strategi yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen di tempat teman-teman semuanya. Ada yang mereview, ada yang virtual trace ya, kemudian ada yang mengkonversi informasi, elaborating information, guiding thinking. Nah, teman-teman nanti di sini coba kalau misalnya bingung, saya bingung antara ingin menggunakan apa? Saya ingin bingung apakah saya ingin menggunakan review atau virtual trace, atau jangan-jangan saya lebih cocoknya untuk menggunakan elaborating on information misalnya. Nah, teman-teman bisa dulu pelajari di sini kembali supaya nanti teman-teman itu bisa lebih tepat sasaran begitu. Tepat sasaran dalam artian teman-teman itu bisa on point dalam memilih strategi belajar yang sudah disediakan. Meskipun website ini banyaknya bahasa Inggris, teman-teman, tapi untuk strategi belajar, untuk penjelasan itu kami sediakan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang keterbatasan dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, ini kemudian juga di sini apa namanya kami menceritakan bahwasanya kami sudah mulai proyek ini sejak 2015, 2016 terutama khususnya bagi Bu Ika ya, selaku koordinator dari proyek ini. Sudah dimulai sejak tahun 2015 dengan menghasilkan beberapa karya tulis. Nah, ini adalah tim apa namanya? Tim yang akan membantu teman-teman ya, akan memfasilitasi teman-teman dari UPI. Ada Bu Ika Mustikasari, kemarin mungkin sudah bertemu dengan beliau yang kebetulan yang di Unsil ya, di Unsil, kemudian yang di UPI juga sudah bertemu dengan beliau secara langsung. Kemudian ada Bu Wini Liliawati, ya, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Pak Alfiansah dan Bu Natania. Nah, ini adalah fasilitator atau yang akan mendampingi teman-teman untuk mengisi atau jika teman-teman punya pertanyaan terkait SRSL ini ya. Nah, ya, ini ada 5 kampus teman-teman sebenarnya berpartisipasi dalam proyek ini, mulai dari UPI, ya UPI, kemudian ada UIN, kemudian ada Universitas Siliwangi, Untirta, dan juga ada Institut Pendidikan Indonesia di Garut. Nah, mungkin untuk Institut Pendidikan Indonesia ini akan bergabung atau menyusul kita nantinya di proses pembelajarannya. Ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca kemarin ada yang sudah di Untirta, ada yang di UIN, adanya publikasi dan sebagainya ya. Teman-teman bisa baca di sini terkait berita-berita yang kami sajikan berkaitan dengan proyek ini tentunya ya. Nah, Pak, ini kan baru website utamanya kan begitu ya. Lalu bagaimana kalau seandainya saya ingin apa namanya saya ingin mengisi kan begitu. Nah, teman-teman di sini ya, teman-teman di sini kami sudah menyediakan. Teman-teman tinggal klik link login jadi teman-teman klik link login. Jadi kita kembali dulu ke yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini teman-teman semuanya, ini masih di izin saya mute ya. Oke, tolong jangan di annotate dulu ya teman-teman ya, biar kita bisa fokus. Bentar saja kok ini ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang apa namanya, yang ingin menceritakan, lalu saya loginnya di mana, saya mengisinya bagaimana. Nah, kemarin kami sudah menceritakan bahwa kita akan menggunakan LMS. Nah, teman-teman tinggal klik tombol login yang ada di menu atas ya. Menu atas ini, kemudian tinggal diklik, nanti akan langsung diarahkan. Nah, di sini teman-teman ada 4 yang sudah ready itu sebenarnya ya. Ada Unsil, ada Untirta, ada UPI, ada UIN. Kebetulan karena yang dari IP sedang belum dimulai perkuliahannya, jadi kami belum menyediakan. Jadi yang sudah tersedia itu adalah dari Unsil. Teman-teman di Unsil nanti bisa misalnya mengklik yang Unsil, misalnya klik course di sini. Yang Untirta klik di sini, kemudian yang UPI klik di sini, dan yang UIN klik di sini. Nah, Pak, berarti kalau untuk login, kan di sini kan teman-teman misalnya ada teman-teman dari UIN ya. Teman-teman dari UIN klik di sini. Nah, teman-teman klik di sini kan langsung diarahkan ke halaman login ya. Nah, untuk tombol loginnya teman-teman
akun teman-teman itu adalah NIM, ya. Akun teman-teman itulah NIM masing-masing, ya, user ID-nya adalah NIM masing-masing, ya, untuk username-nya dan passwordnya NIM. Kemudian ya untuk passwordnya itu adalah nah untuk passwordnya itu adalah seperti ini teman-teman. Saya ceritakan ke teman-temannya. Kurang lebih seperti ini nanti kalau misalnya passwordnya itu, misalnya Mbak Devi. Ini Mbak Devi dari mana Mbak Devi? Mbak Devi dari mana Mbak Devi? Oke. Misal ya, misal ada apa namanya? Ada NIM-nya misalnya NIM ya. NIM-nya itu NIM itu sama dengan username, username teman-teman. Misalnya NIM-nya itulah 11.520.700, maaf, 11.520.765. Ini adalah username teman-teman, NIM ya. Kemudian untuk passwordnya itu adalah NIM at sr. Nah, ini untuk R-nya kecil ya. Untuk R-nya kecil. Kan sholat duha sama tadarus, terus nanti itu Ya, ya di sini ya. Username-nya itu berarti di sini NIM at srsa. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman yang punya NIM 11.520.765 misalnya, maka passwordnya itu kurang lebih adalah, kalau kita ikuti polanya ya, ini passwordnya di generate teman-teman. Ya, passwordnya di generate. Misalnya di sini eh, passwordnya berarti 11.520.765 at srsl. Nah, kurang lebih seperti ini passwordnya nanti ya. Passwordnya 11.520.765. Jadi username-nya 11.520.765. Kemudian passwordnya lah 11.520.765 at srsl. Begitu. Ya. Nah, cuman ada kendala kemarin teman-teman. Ternyata di antara teman-teman tuh ada yang tidak mengisi NIM. NIM-nya itu diisinya 00. Jadi kita juga bingung, kemudian kita generate. Nah, nanti ini akan saya sajikan juga. Ya, nanti saya akan kirimkan akun masing teman-teman semuanya, sehingga nanti teman-teman bisa untuk mengecek di sana ya. Kalau belum juga bagaimana Pak? Misalnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih tidak ada di situ atau belum daftar, teman-teman bisa klik create new account ya. Create new account di sini. Kemudian teman-teman isi username, sesuaikan, silakan pilih password ya. Nah, ini teman-teman pilih email address. Nah, ini emailnya harus yang aktif, yang bisa diakses ya. Gitu. Oke. Itu kalau misalnya teman-teman masih belum punya akun kemarin tuh, karena ada beberapa yang kami tidak bisa generate akunnya begitu, karena ada ketentuan ya. Ada belum mengisi lah kurang lebih bahasanya. Nah, lalu kalau yang sudah punya akun bagaimana? Nanti kita akan dicobakan ya. Nanti kalau yang sudah punya akun bagaimana? Kita kembali ke laman apa namanya? Kita kembali ke laman login misalnya. Saya di sini contoh sudah saya sediakan. Di sini ada yang dari UIN ya. Ini ada UIN. Dan namanya misalnya di sini adalah Mudah Umdatul. Ada Mudah Umdatul? Tidak ada. Oke, ambil contoh ya, Mudah Umdatul. NIM-nya itu adalah 11242070066. Berarti ini teman-teman kita pindahkan ke sini ya. Nah, kemudian untuk passwordnya, nah, passwordnya tadi adalah NIM ditambah dengan apa namanya SRSL. Nah, ketika klik login ya, klik login. Nah, nanti di sini teman-teman klik, sudah betul belum? Ya, saya dari UIN. Di sini betul nggak SRSL UIN gitu kan ya? Kalau misalnya sudah betul, nah tinggal teman-teman klik yang ini, Enroll Me ini. Tinggal klik Enroll Me, maka teman-teman akan langsung masuk ke dalam LMS-nya. Teman-teman akan bisa langsung melihat apa saja jurnal yang harus diisi seperti itu. Nah, pengisiannya teman-teman ya, pengisiannya. Untuk di kurs yang kami sediakan itu ada beberapa tahap ya, ada beberapa materi yang akan kita diskusikan yang teman-teman harus isi setiap selesai pembelajarannya.
Yang pertama itu adalah tentang pendahuluan. Nanti pendahuluan ini tidak ada pengisian, teman-teman tinggal baca saja ya. Kemudian itu pengantar saja sebenarnya di pendahuluan. Kemudian ada di vektor dan sistem pengukuran. Nah, ketika teman-teman sudah selesai belajar sistem vektor dan sistem pengukuran, teman-teman klik dulu yang survei awal. Nah, kemarin ya sudah dijelaskan ya. Nah, survei awal teman-teman ceritakan setelah saya belajar vektor, misalnya gitu kan ya. Nah, teman-teman isi nanti di sini. Ini kalau misalnya saya klik nanti langsung keisi kan gitu ya. Maka saya akan pindah akun terlebih dahulu supaya nanti tidak apa namanya? Supaya nanti Mbak Mbak siapa tadi? Mbak Mudah ya, Mbak Mudah bisa langsung Mbak Mudah Datul bisa langsung untuk mengisi nantinya. Saya akan contohkan dengan akun saya sendiri ya, dengan akun saya sendiri. Saya akan stop share screen dulu. Oke. Oke, ya. Sekarang saya akan coba login pakai akun saya sendiri. Oke. Misal tadi kita ambil contoh di pendidikan fisika UPI misalnya ya. Kita klik di sini misalnya pendidikan fisika UPI. Yang pertama yang harus teman-teman isi itu adalah bagian survei awal. Atau yang nomor satu ini vektor dan sistem pengukuran survei awal. Sama, ke bawahnya juga sama. Yang diisi terlebih dahulu itu survei awal ya. Misalnya klik di sini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengisi. Misalnya pertanyaan yang pertama, setelah mempelajari vektor dan sistem pengukuran di kelas, jelaskan tujuan belajar yang ingin Anda capai. Teman-teman mengisi di sini, mengetik. Ya, teman-teman bisa mengetik sepuas teman-teman sepanjang-panjangnya. Tidak ada batasan di sini. Gitu ya. Kalau sudah selesai bagaimana? Ya, tinggal di next, kan gitu ya. Tinggal di next. Nah, untuk survei awal ini, survei awal itu ada 5 pertanyaan teman-teman. Yang kedua itu tentang tuliskan hal-hal penting yang Anda temukan. Ya, ini tinggal dipelajari, diikuti. Eh, Ya, ada 5 pertanyaan. Nah, nanti di pertanyaan kelima, teman-teman diminta untuk memilih strategi belajar apakah yang akan Anda gunakan dalam pembelajaran mandiri. Teman-teman boleh milih. Boleh milih lebih dari satu, boleh. Review dan guidance seeking misalnya, boleh. Atau satu saja juga boleh. Gitu. Kalau ingin dikombinasi juga silahkan. Begitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal di finish time nantinya ya. Coba misalnya kita finish time di sini ya. Nah, setelah teman-teman berhasil mengisi yang pertama, maka setelah itu teman-teman baru bisa mengisi yang kedua, survei akhir ya. Survei akhir ini bisa diisi kalau survei awal sudah diisi. Nah, di survei akhir teman-teman ada kurang lebih 15 pertanyaan. Tidak repot, tidak rumit-rumit kok, cuma menanyakan apa kira-kira dari rencana yang dibuat itu yang terlaksana berapa kan gitu ya. Kemudian kesulitannya di mana, kemudian yang sudah dikuasai apa ya. Kemudian yang belum dikuasai yang mana gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan ya. Itu untuk yang sistem akhirnya. Maaf, untuk yang survei akhir kan begitu ya. Itu untuk yang survei akhir. Kemudian minggu depannya kan teman-teman belajar yang materi baru lagi. Misalnya minggu depan itu mengenai gerak satu dimensi. Sama, diisi dulu survei awalnya. Nah, survei awal gerak satu dimensi bisa diisi kalau teman-teman sudah mengisi survei akhir yang tentang vektor dan sistem pengukuran. Jadi dia berurutan terus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mengisi ini, teman-teman tidak akan bisa mengisi ke bagian bawahnya. Jadi teman-teman harus on time mengisinya. Bukan on time juga, tapi ya harus berurutan begitu ya. Oke, begitu. Sampai nanti ada 5 topik, sampai nanti di bagian akhirnya itu adalah hukum Newton dengan gesekan. Nah, ada survei awal, ada survei akhir. Nah, ini yang paling terakhir. Nanti setelah itu teman-teman nanti kami akan rekap, kemudian kami akan serahkan ke eh, dosen pengampu di masing-masing universitas. Mungkin tadi di UIN ada Pak Hairul, kemudian di Fisika UPI ada Pak Endi dan juga ada Pak Dadi. Ada juga yang di pendidikan fisikanya kami akan serahkan ke Pak Duden dan juga ke Bu Ika. Dan yang di Untirta ya kita akan serahkan ke Pak Ridwan. Nah, mungkin yang di Unsil nanti Bu Ika yang akan mengirimkan langsung ya. Oke.